Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya, Anisha Fadila Suryana, kemudian Muhammad Syahrul Ramadhani, kemudian Santi Juansah, dan Wafa Nur Azizah. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pembahasan akan disampaikan oleh Wafa Nur Azizah. Siswa mampu menerapkan teori dalam konteks yang beragam dan nyata dalam prinsip understanding by design. Boleh, next. Baik, pertama-tama, dalam konteks understanding by design, pemahaman siswa dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaitkan, menerapkan, mengevaluasi, dan menciptakan berdasarkan konsep yang diajarkan. Konsep pemahaman dalam understanding by design ini memiliki makna pemahaman dalam berbagai makna yang membutuhkan beberapa pencapaian, serta perlu diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Dalam pandangan understanding by design, untuk meningkatkan pemahaman siswa dilakukan melalui 6 konsep. Salah satunya adalah yang kita bahas kali ini, yakni siswa dapat menerapkan secara efektif, menggunakan, dan menyesuaikan apa yang diketahuinya dalam konteks yang beragam dan nyata. Nah, menurut pandangan ini, siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat menerapkan dengan bukti secara efektif serta siswa dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori dan petunjuk prosedur. Jika dikaitkan dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas, maka konsep siswa mampu menerapkan dalam understanding by design ini berarti bahwa siswa dikatakan telah memahami materi atau permasalahan atau isu yang sedang dibahas dalam uh, pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Uh, Siswa dapat dikatakan telah memahami jika siswa dapat mampu menerapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari yang terlihat oleh guru baik di rumah seperti itu. Selanjutnya. Kemudian, teori siswa mampu menerapkan ini bisa juga kita kaitkan dengan teori civic skill, di mana menurut Sunarso, civic skills merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh sebelumnya menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, aspek dari civic skill yang berkaitan dengan konsep siswa mampu menerapkan dalam understanding by design ini adalah intellectual skill atau keterampilan intelektual yang meliputi keterampilan mengidentifikasi dan mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, menentukan atau mengambil pendapat dan posisi, mempertahankan pendapat dan posisi yang berkenaan dengan permasalahan di kehidupan masyarakat. Selain intellectual skill, yang berkaitan dengan siswa mampu menerapkan dalam konsep understanding by design adalah participation skill atau keterampilan seseorang atau warga negara dalam berpartisipasi. Melalui partisipasi warga negara yang berwawasan luas, bertanggung jawab dan efektif dalam proses politik dan dalam masyarakat sipil seperti keterampilan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi dalam membuat keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari kedua aspek ini, kita bisa mengukur indikator keterampilan siswa apakah memenuhi konsep intellectual skill atau keterampilan intelektual dan participation skill atau keterampilan partisipasi dalam penerapan terhadap materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada kehidupan sehari-hari siswa. Baik, selanjutnya. Jika kita lihat dan ulas lebih dulu mengenai permasalahan sosial di kehidupan sehari-hari dalam konteks pembelajaran PPKN, kita ketahui bahwa dalam kehidupan siswa, nilai-nilai Pancasila mungkin tidak selalu terlihat atau relevan dalam situasi sehari-hari karena konteks yang terkadang terlalu luas dalam sebuah negara. Sehingga siswa kesulitan dalam menghubungkan nilai-nilai Pancasila tersebut dengan kehidupan mereka. Namun demikian, silahkan dalam slide selanjutnya.
Namun demikian, terdapat juga beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa yang mungkin saja sebetulnya itu permasalahan yang ringan dan siswa mampu memecahkan solusi atas permasalahan tersebut dan itu merupakan salah satu bukti nyata atau efektif konsep siswa mampu menerapkan dalam konteks understanding by design. Siswa mampu menerapkan teori-teori dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, yakni kita ulas dari segi kelima sila dalam sila Pancasila. Sila pertama, yakni pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, terkadang dilakukan oleh siswa di beberapa sekolah. Mengenai hal tersebut, artinya siswa mampu menerapkan teori yang diajarkan dalam pelajaran PPKN, yakni sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari mereka yang terlihat oleh guru di sekolah, yakni pembiasaan sholat berjamaah. Kemudian, sila kedua, banyak siswa yang mau mengajari teman yang belum paham dengan pelajaran tertentu sehingga timbul sikap kemanusiaan. Seperti kita ketahui bersama, bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari siswa terkadang adalah banyak siswa yang belum mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya masing-masing. Atau dalam hal ini kita bahas adalah materi dalam PPKN. Setelah itu, terkadang ada siswa yang lebih mengerti ketika dijelaskan oleh teman sebayanya, sehingga itu merupakan penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan siswa. Selanjutnya, sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Dalam hal ini, siswa di setiap sekolah pasti memiliki jadwal piket setiap hari yang harus dilaksanakan dengan bergotong royong membersihkan lingkungan kelasnya masing-masing. Penerapan teori dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini artinya siswa mampu menerapkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika ada siswa yang tidak mengerjakan piket, ada sanksi atau denda yang harus didapatkan oleh siswa yang melanggar ketentuan tersebut. Terkadang ada yang menerapkan denda dengan uang, atau ada juga yang menerapkan sanksi berupa teguran. Selanjutnya dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam pembelajaran PPKN tentu diajarkan mengenai kebiasaan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab. Nah, dalam kehidupan sehari-hari siswa, dalam konteks kehidupan warga negara, siswa saat ini bebas untuk mengemukakan pendapatnya, baik itu secara langsung maupun secara online di dunia maya. Begitupun dengan di kelas pembelajaran saat pembelajaran PPKN. Kami sebagai guru PPKN tentu sangat memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengemukakan suatu opini ataupun pertanyaan yang mereka pahami terhadap materi pelajaran PPKN. Sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan sila kelima Pancasila. Sila kelima ini dilakukan siswa dengan berlaku adil kepada sesama dengan tidak memilih-milih teman. Hal ini sangat berkaitan dengan materi PPKN, salah satunya adalah mengenai toleransi atau menghargai sesama. Siswa dalam kehidupan sehari-harinya tentu mampu menerapkan konteks sila kelima ini dengan teman-teman sebayanya di lingkungan kelas, yang mana tentu dalam suatu kelas tidak mungkin hanya berasal dari satu daerah atau satu suku saja, namun juga berasal dari berbagai daerah dan berbagai suku di Indonesia. Sehingga kami sebagai guru PPKN harus mampu memberikan pemahaman kepada siswa tentang sikap berlaku adil kepada sesama dengan tidak memilih-milih teman. Dan pada kenyataannya banyak sekolah yang memiliki siswa yang tidak memilih-milih teman. Seperti itu. Selanjutnya,
Maka dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam konsep understanding by design ini dapat mendukung siswa untuk mampu menerapkan teori pada nilai Pancasila secara efektif dan menyesuaikan apa yang diketahuinya dalam konteks kehidupan yang beragam dan nyata di masyarakat. Selain itu, siswa memiliki civic skill yang menunjukkan peran serta dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pada participation skill, yakni keterampilan berinteraksi dan mempengaruhi dalam membuat keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan siswa sehari-hari di kelas. Hal ini mampu menciptakan generasi bangsa yang berkarakter dan menghargai hidup dalam damai serta bermoral agar mampu bersaing dalam segala bidang, khususnya di era digital saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan kelompok 3 dalam materi siswa mampu menerapkan dalam konteks understanding by design. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.